Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, perkenalkan, nama saya Suspita Juliana, nomor induk mahasiswa 19,0512,4628, Pendidikan Ekonomi Universitas Riau. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran dosen pengampu Bapak Hardisem Syabrus SPD MM. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan materi yang saya ambil yaitu tentang mengelola informasi pemasaran untuk mendapatkan wawasan pelanggan. Nah, di sini saya mendapat dua jurnal tentang mengelola informasi pemasaran untuk mendapat wawasan pelanggan. Nah, pada jurnal pertama yaitu tentang pengaruh sistem informasi pemasaran dan kualitas pelayan terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Nah, pada jurnal kedua yaitu tentang pengaruh sistem informasi pemasaran terhadap kepuasan konsumen pada kemitraan Ninja Jati Handap di Kota Bandung. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengelola informasi pemasaran untuk mendapatkan wawasan pelanggan. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan apa itu mengelola informasi pemasaran untuk mendapatkan wawasan pelanggan. Nah, jangan lupa tonton dan simak video saya lebih lanjut ya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu mengelola informasi pemasaran untuk mendapatkan wawasan pelanggan. Nah, pada mengelola informasi pemasaran untuk mendapatkan wawasan pelanggan, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pemasaran. Nah, pemasaran adalah sebuah strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan penjualan suatu produk. Di sini, pemasaran adalah mencakup periklanan, penjualan, dan pengiriman produk kepada konsumen atau bisnis lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan pemasaran. Nah, kan kita sudah mengetahui apa arti pemasaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana mengelola informasi pemasaran untuk mendapatkan wawasan pelanggan. Nah, di sini ada beberapa item. Pertama, yaitu informasi pemasaran dan wawasan pelanggan. Nah, pada informasi wawasan pelanggan ada beberapa item. Yang pertama ada 3, yaitu menilai kebutuhan informasi, mengembangkan informasi yang dibutuhkan, dan membantu mengambil keputusan untuk menghasilkan dan memvalidasi pelanggan dan wawasan pasar yang dapat ditindaklanjuti. Yang mana pada sistem informasi pemasaran, orang dan prosedur ini merupakan pemasaran perusahaan dan manajer lainnya. Ini juga dapat memberikan informasi kepada mitra eksternal dan sistem informasi yang baik untuk menyeimbangkan informasi yang ingin dimiliki pengguna terhadap apa yang benar-benar mereka butuhkan dan apa yang mereka layak untuk ditawarkan. Nah, di sini sudah terdapat sistem informasi pemasaran terhadap orang dan prosedur. Nah, pada item kedua ini tentang menilai kebutuhan informasi pemasaran. Yang pertama ada sistem informasi pemasaran, terutama melayani pemasaran perusahaan dan manajer lainnya. Ini juga dapat memberikan informasi kepada mitra eksternal. Dan yang kedua yaitu tentang informasi pemasaran yang baik, menyeimbangkan informasi yang ingin ditentang pengguna dengan yang mereka butuhkan dan apa yang layak untuk yang ditawarkan. Nah, yang ketiga yaitu tentang terkadang perusahaan tidak dapat memberikan informasi yang diperlukan, baik karena tidak tersedia atau karena keterbatasan informasi pemasaran. Nah, yang keempat, biaya untuk memperoleh, menganalisis, menyimpan, dan mengirimkan informasi dapat dengan cara meningkat.
Yang ketiga ini yaitu mengembangkan informasi pemasaran. Nah, pada mengembangkan informasi pemasaran kita sudah mengetahui tadi kan apa yang dimaksud dengan pemasaran. Nah, di sini juga diberitahu bagaimana cara mengembangkan informasi pemasaran itu. Ada dua cara dalam mengembangkan informasi pemasaran untuk mengetahui wawasan pelanggan. Yang pertama ada basis data internal, yang mana pada basis data internal ini merupakan koleksi elektronik informasi konsumen dan pasar yang diperoleh dari sumber data dalam jaringan perusahaan. Yang kedua yaitu tentang kecerdasan pemasaran kompetitif. Nah, pada kecerdasan pemasaran kompetitif ini yang dimaksud ialah pengumpulan sistem dan analisis informasi yang tersedia untuk umum tentang konsumen, pesaing, dan perkembangan di lingkungan pemasaran. Nah, sudah 3 kan item yang terdapat pada mengelola informasi pemasaran untuk mendapatkan wawasan pelanggan. Nah, pada yang keempatnya yaitu tentang penelitian pemasaran. Nah, pada penelitian pemasaran, judulnya kan tentang penelitian pemasaran. Nah, jadi teman-teman sudah mengetahui penelitian. Jadi kan penelitian itu kita meneliti. Terus penelitian pemasaran ini yaitu riset pemasaran seperti desain sistematis, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi organisasi. Nah, proses-prosesnya ada 4. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua, mengembangkan rencana penelitian untuk mengumpulkan informasi. Nah, yang ketiga yaitu melaksanakan rencana penelitian, dan yang keempat menafsirkan dan melaporkan temuan. Nah, di dalam mengelola informasi pemasaran juga terdapat penelitian pemasaran. Nah, yang terakhir ada menganalisis dan menggunakan informasi pemasaran. Nah, pada menganalisis dan menggunakan informasi pemasaran ini terdapat 2 item. Yang pertama, pengelolaan hubungan pelanggan. Nah, yang kedua, mendistribusikan dan menggunakan informasi pemasaran. Nah, itulah bagaimana cara mengelola informasi pemasaran untuk mendapatkan wawasan pelanggan. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan materinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit jurnal yang berkaitan tentang mengelola informasi pemasaran untuk mendapatkan wawasan pelanggan. Saya mendapatkan 2 jurnal yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yang mana jurnal pertama yaitu tentang pengaruh sistem informasi pemasaran dan kualitas pelayan terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Saya akan menjelaskan jurnal yang terkait pada materi tersebut. Nah, pada jurnal pertama, yang mana jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi pemasaran terhadap beberapa dimensi manajemen pemasaran, seperti kualitas pelayan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan PT Hasrat Abadi Manado yang bergerak di bidang jasa perawatan kendaraan bermotor. Jurnal tersebut menyebutkan bahwa sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Itulah jurnal yang berkaitan dengan materi yang telah saya sampaikan. Nah, tadi kan sudah mengetahui jurnal 1. Nah, pada jurnal kedua yang dimana berkaitan tentang pengaruh sistem informasi pemasaran terhadap kepuasan konsumen pada kemitraan Ninja Express Jati Handap di Kota Bandung. Pada jurnal tersebut yang menyatakan bahwa sistem informasi yang menjadi tren berlaku di perusahaan adalah sistem informasi manajemen yang meliputi proses pengumpulan informasi, pengolahan informasi, dan penyajian informasi baik kepada pekerja dalam perusahaan. Pada jurnal kedua ini, informasi terhadap para pengambil kebijakan, baik pemilik saham atau para direksi, dan informasi terhadap klien atau pelanggan.
Pada jurnal ini terbagi beberapa bentuk bidang yang mana bidang tersebut terkait pengolahan perusahaan atau lembaga publik ke pemerintah yang saat ini tengah dikembangkan adalah pengelolaan keuangan. Itulah materi yang saya ambil tentang mengelola informasi pemasaran untuk mendapatkan wawasan pelanggan. Harap kepada teman-teman yang sudah melihat video saya ini, diharapkan dapat mengerti dari penjelasan yang saya jelaskan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.